Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haryadi dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Islam Kuantan Sengingi. Di sini saya sebagai mahasiswa Universitas Kuantan Sengingi dari Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian. Di sini saya akan mempresentasikan karya ilmiah yang berjudul Pertumbuhan Cabai. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberi saya kesehatan jasmani dan rohani sehingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Kedua kalinya sholat salam tak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang penuh berpendidikan yang saat ini kita rasakan. Baiklah, yang saya hormati Bapak LD Kusamba, SPMP, dan rekan-rekan kuliah saya. Baiklah, langsung saja saya akan mempresentasikan karya ilmiah saya, yaitu diawali dari bab 1, yaitu pendahuluan, latar belakang. Cahaya matahari adalah sumber energi utama bagi kehidupan seluruh makhluk hidup di dunia. Bagi manusia dan hewan, cahaya matahari adalah peranan dunia ini. Selain itu, bagi tumbuhan, khususnya yang berklorofil, proses dasar pada tumbuhan untuk menghasilkan makanan. Makanan yang dihasilkan akan menentukan kesediaan energi untuk pertumbuhan dan keberkembangan tumbuhan. Kekurangan cahaya matahari akan mengganggu proses fotosintesis dan pertumbuhan. Meskipun kebutuhan cahaya tergantung pada jenis tumbuhan, selain itu, kekurangan cahaya saat perkembangan berlangsung akan menimbulkan gejala etiolisi, di mana batang kecambah akan tumbuh lebih cepat namun lemah dan daunnya berukuran kecil, tipis dan berwarna atau tidak hijau. Semua ini terjadi dikarenakan tidak adanya cahaya sehingga dapat memaksimalkan fungsi auksin untuk pemanjangan sel-sel tumbuhan. Sebaliknya, tumbuhan yang tumbuh di tempat terang menyebabkan tumbuhan tumbuh lebih lambat dengan kondisi relatif pendek. Daun berkembang baik lebih lebar, lebih hijau, tampak lebih segar, dan batang kecambah lebih kokoh. Misalnya saja pada tanaman cabai rawit. Bagi masyarakat Asia, khususnya penduduk Indonesia, tanaman cabai rawit adalah tanaman yang sangat penting. Dikarenakan Indonesia sangat terkenal dengan masakan dan bumbunya yang sangat pedas. Selain itu, Indonesia adalah negara agraris yang sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani. Selain itu, sebagian besar penduduk Indonesia juga mempunyai lahan yang ditanami rempah-rempah dan kebutuhan sehari-hari, khususnya cabai rawit. Namun, di balik segala kegunaannya, pertumbuhan cabai rawit yang baik itu dipengaruhi oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan cabai rawit. Mengapa hal itu bisa terjadi? Mungkin sebagian orang tidak mengetahui sebabnya. Oleh sebab itu, kami memilih permasalahan ini sebagai poin penting dalam pembuatan makalah kami. Kami ingin membuktikan bahwa teori yang sudah ada itu benar. 2. Rumusan masalah. 1. Bagaimana pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai rawit? 2. Bagaimana perbedaan pertumbuhan tanaman cabai rawit yang diletakkan dalam ruangan atau kekurangan cahaya dan tanaman cabai rawit yang diletakkan di luar ruangan yang mendekatkan banyaknya cahaya? Yang ketiga, tujuan dan manfaat penelitian. Tujuannya yaitu untuk mengetahui dan membuktikan pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan dan perkembangan tanaman cabai rawit. Manfaat yang kita ambil adalah kita dapat mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan. Masuk dalam bab 2, kerangka teori. 1. Pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Pengertian pertumbuhan. Tumbuh merupakan perubahan ukuran organisme karena bertambahnya sel-sel dalam setiap tubuh organisme yang tidak bisa diukur oleh alat ukur atau bersifat kuantitatif.
atau secara bahasanya perubahan ukuran organisme dari kecil menjadi besar. Yang kedua yaitu pengertian berkembang. Berkembang merupakan salah satu perubahan organisme ke arah kedewasaan dan biasanya tidak bisa diukur oleh alat ukur atau bersifat kualitatif. Klasifikasi tanaman cabai rawit. Botani tanaman cabai rawit yaitu Capsium annum L termasuk ke dalam famili Solanaceae. Terdapat sekitar 20-30 spesies yang termasuk ke dalam genus Capsicum. Di antaranya adalah 5 spesies yang telah dibudidayakan, yaitu Sebacatum, Sapsium pubescens, Sapsium annum, Sapsium cines, dan Sapsium frutescens. Klasifikasi tanaman cabai. Pertama, divisio, yaitu Spermatophyta, subdivision Angiospermae, klasis Dicotyledon, ordo Tubiflorae, famili Solanaceae, genus Capsium, spesies Capsium annum L. Selanjutnya yaitu ada metode dan penelitian. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini adalah eksperimen. Waktu yang kami butuhkan untuk melakukan penelitian ini selama 6 hari dengan cara dan bahan-bahan sebagai berikut. Alat dan bahan. 1. Buah pot yang berisi tanah. 2. Penggaris. 3. 10 biji cabai rawit yang sudah dikeringkan. 4. Air. 5. Cahaya matahari. Langkah kerja. 1. Menyiapkan alat dan bahan. 2. Menanam 5 biji rawit ke dalam pot 1 dan meletakkan ke dalam ruangan. Yang ketiga, menanam 5 biji rawit ke dalam pot 2, meletakkan keluar ruangan. Yang keempat, menyirami tanaman cabai rawit setiap 1 hari sekali. Yang kelima yaitu mengamati perbedaan-perbedaan yang terjadi antara tanaman pot 1 dan pot 2, misalnya jumlah daun, warna daun, dan kokohnya batang cabai rawit. Sedangkan yang keenam yaitu mencatat hasil pengukuran dan pengamatan. Masuk ke dalam bab 4 yaitu hasil pengamatan. Yang pertama yaitu tanaman cabai rawit pada pot 1 dalam ruangan mengalami pertambahan tinggi yang sangat cepat dari hari ke hari, namun pertambahan daunnya lambat. Warna daunnya tidak hijau atau pucat, dan batang kecambahnya tidak kokoh dan melengkung. Batang kecambah melengkung karena pertambahan tinggi yang sangat besar, namun batangnya tidak kuat. Tanaman pot 1 ini mengalami gejala etiolasi dikarenakan kekurangan cahaya matahari di saat berkecambahan. Gejala etiolasi ditandai dengan pertambahan tinggi yang sangat cepat dikarenakan hormon auksi yang berfungsi dalam perpanjangan sel-sel tumbuhan dan dapat bekerja secara maksimal di tempat yang tanpa cahaya matahari. Namun kekurangan cahaya itu menyebabkan daun berwarna pucat, berukuran kecil, tipis, dan batangnya tidak kokoh karena tanaman tidak bisa melakukan proses fotosintesis sehingga tanaman kekurangan nutrisi. Hasil pengamatan yang kedua yaitu tanaman cabai rawit pada pot 2 atau di luar ruangan, yaitu mengalami pertumbuhan yang lambat, namun jumlah daunnya bertambah lebih cepat, berwarna hijau, lebar dan tebal, dan batang berkecambahnya kokoh. Pertumbuhan yang lambat ini disebabkan oleh fungsi hormon auksi yang dihambat oleh cahaya matahari. Namun dengan cahaya matahari yang cukup tanaman tersebut dapat melakukan proses fotosintesis secara maksimal sehingga tanaman tersebut memiliki nutrisi yang cukup untuk memenuhi kebutuhan tubuhnya. Nutrisi yang cukup itulah yang menyebabkan tanaman cabai rawit pot 2 tampak lebih gemuk kokoh, berdaun lebar, tebal, dan banyak. Bab 5 yaitu kesimpulan dan saran. 1. Kesimpulan 5.1 Kesimpulan. Hasil percobaan menunjukkan bahwa 1. Tanaman di dalam ruangan mengalami pertumbuhan lebih cepat dan
mempunyai batang yang lebih tinggi. Daunnya berukuran kecil, tipis, berwarna pucat, batang melengkung dan tidak kokoh. Dua tanaman di luar ruangan, pertumbuhannya lebih lambat. Daunnya lebih lebar dan tebal, berwarna hijau, batang tegak dan kokoh. 5.2 Cahaya merupakan faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Sarannya yaitu sebaiknya percobaan dilakukan dalam waktu yang lebih lama agar terlihat lebih jelas dan lebih detail dalam menyimpulkan perbedaan antara tumbuhan yang cukup cahaya dan kekurangan cahaya matahari. Sekian presentasi dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.